Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian sehat? Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, hari ini saya memberikan materi yang keempat ya, tentang wewenang atau authority. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa manajer dalam mengatur 6M itu yang melakukannya adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini dalam menjalankan kepemimpinan harus punya kewenangan. Apa itu kewenangan? Kewenangan adalah kedudukan seorang dalam organisasi itu kan oleh wewenang yang dimilikinya. Semakin banyak wewenang yang dimiliki, semakin tinggi kedudukan orang tersebut. Misalnya kemarin saya jelaskan kan dalam manajer kan ada top manager, middle manager, lower manager. Jadi wewenang top manager tentu lebih tinggi daripada middle maupun lower. Menurut Hasibuan, wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki oleh seorang untuk memerintah orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu. Wewenang merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Jadi seorang pemimpin kalau dapat wewenang baru dia bisa bekerja ya, memerintah orang lain. Salah satunya. Menurut Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat yang menyuruh pihak lain untuk bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang atau pemimpin. Wewenang identik dengan kekuasaan atau power dan hak atau right. Perbedaannya, kekuasaan biasanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat fisik, sementara wewenang adalah hal yang berhubungan dengan tanggung jawab. Dalam wewenang selalu terdapat kekuasaan dan tanggung jawab. Jadi wewenang lebih tinggi dari kekuasaan karena wewenang mengandung kekuasaan, tanggung jawab dan hak ya. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau kewajiban, sedangkan hak adalah sesuatu yang diterima setelah melakukan kewajiban. Misalnya Anda bekerja gitu ya, setelah melakukan kewajiban maka Anda berhak dapat gaji misalnya. Wewenang sangat penting bagi seorang karena satu, merupakan dasar hukum bagi seorang untuk melakukan pekerjaan dan tugas-tugas. Wewenang akan menciptakan kekuasaan, hak dan tanggung jawab. Dengan wewenang juga bisa menyebabkan perintah manajer dipatuhi dan ditaati. Selanjutnya, menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. Ya, jadi jelas, apa itu kedudukannya? Pimpinan, berarti dia kedudukannya lebih tinggi daripada misalnya karyawan. Menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Misalnya, saudara diberikan kewenangan menjadi manajer pemasaran. Nggak boleh Anda mengerjakan tentang produksi atau keuangan, ya. Jadi ada batasnya. Yang terakhir tentu wewenang merupakan kunci pekerjaan manajerial. Salah satunya kemarin adalah fungsi manajer dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, budgeting, motivating, kemudian coordinating, evaluating, itu salah satu pekerjaan manajer. Ada beberapa jenis wewenang. Yang pertama, wewenang garis adalah kuasaan hak dan tanggung jawab yang berada pada seorang atas tercapainya tujuan. Biasanya gambarnya itu garis. Perintah pimpinan, misalnya top manager atau direktur memerintahkan kepada kepala atau direktur keuangan, direktur pemasaran langsung gitu. Wewenang staf
adalah kekuasaan dan hak yang hanya memberikan data, informasi, dan saran-saran untuk membantu lini agar dapat bekerja mencapai tujuan. Jadi kalau staf itu nggak boleh memerintah ya, tapi dia memberikan data, informasi, saran kepada tadi yang punya wewenang garis pimpinan. Biasa disimbolkan dengan garis putus-putus. Kemudian wewenang fungsional, yaitu kekuasaan manajer karena proses-proses praktek-praktek tertentu atau soal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pegawai lain di bagian yang lain juga. Misalnya kepala bagian perpustakaan menangani semua fakultas ya, atau misalnya arsiparis, data-data itu digunakan oleh semua fakultas kalau di perguruan tinggi ya contohnya. Kemudian wewenang wibawa, yaitu kekuasaan seorang karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan kemampuannya sehingga disegani oleh kawan maupun lawan. Misalnya, seorang yang punya keahlian di bidang teknologi, katakanlah Habibie, dia sangat disegani. Sumber-sumber wewenang. Pertama, formal authority theory atau teori wewenang formal, yaitu orang biasanya karena SK, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau peraturan perundang-undangan, misalnya katakanlah presiden kemarin, Pak Prabowo, diangkat menjadi presiden, menang di pemilu. Dia punya kewenangan tuh untuk mengangkat dan memberikan menteri. Kemarin undang-undangnya menambah menteri misalnya. Itu punya kekuatan wewenang formal. Sebenarnya teori ya, teori penerimaan wewenang. Artinya pemimpin yang diterima, diakui dan ditaati karena punya selain legalitas punya kewibawaannya. Belum tentu semua pemimpin diterima, tapi pemimpin teori adalah pemimpin yang diterima oleh anak buahnya, oleh stafnya, oleh bawahannya, oleh pengikutnya. Theory of the situation, wewenang yang diperoleh karena situasi. Misalnya, ini biasanya dasar darurat ya. Misalnya gini, kapal di laut tenggelam, kemudian ada orang muncul memerintah, wah dia karena punya kemampuan kewibawaan dituruti. Kemudian wewenang karena posisi, misalnya camat diangkat oleh bupati, posisinya camat, sehingga dia punya kewenangan untuk mengatur desa-desa atau kalau di bawahnya. Kemudian teknik authority, wewenang teknis, ini biasanya karena orang ahli di bidang teknis, di komputer, programmer, atau di bidang pesawat, bidang teknik ya, kemampuan di bidang teknik. Juris authority, wewenang hukum, misalnya polisi menilang karena dia memang punya kekuasaan hukum ya. Saudara sekalian, ada batas-batas wewenang. Jadi ada kemampuan yang dimiliki oleh yang diperintah oleh yang punya kewenang. Pertama, kemampuan fisik atau jasmani. Misalnya, nggak boleh pimpinan menyuruh anak buahnya, stafnya mengangkat barang 1 ton. Kan nggak mungkin, paling nggak ya setengah kilo gitu ya. Kemudian, batas alamiah. Misalnya begini, nggak mungkin pimpinan memerintahkan anak buahnya supaya matahari jangan atau muncul terbit dari barat, itu ya. Jadi nggak mungkin yang sunatullah itu dirubah oleh pimpinan dalam bahasa agama contohnya. Teknologi tidak boleh memerintah yang teknologinya memang belum ada, misalnya untuk membuat bagi pemasar ya, misalnya direktur pemasaran untuk membuka pasar di Mars misalnya, kan mungkin teknologinya. Kemudian batas yang lain, pembatasan ekonomi, nggak boleh tuh manajer misalnya
barang-barang lagi turun, dia memerintah kepada bagian pemasaran untuk menaikkan produksi, menaikkan pasar dengan seenak sendiri, nggak mungkin, nggak akan dilakukan. Kemudian partnership agreement, kan dalam bekerja itu seorang manajer juga ada hubungan dengan yang mengangkat atau karyawan, jadi ada persetujuan kerjasama dengan stakeholder yang lain. Kemudian ada kewenangan kelembagaan. Jadi seorang pimpinan tentu kalau bekerja itu diatur oleh peraturan ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan yang lain. Kemudian terdapat pembatasan hukum, dilarang seorang pemimpin untuk bekerja termasuk mengatur pemerintah bawahnya yang melanggar hukum, adat, agama dan yang lain-lain. Saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi bahwa dalam wewenang itu ada tanggung jawab dan hak. Tanggung jawab itu kewajiban yang dilakukan oleh yang punya kewenangan, dan hak itu yang diterima oleh yang punya kewenangan. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang dibebankan kepada seorang sebagai akibat dari wewenang yang dimilikinya. Misalnya, saya jadi kepala dinas pertanian, maka tugas saya adalah meningkatkan produksi, mensejahterakan petani, gitu ya. Itu harus dilakukan karena wewenangnya yang diberikan oleh pimpinan bupati, pimpinan saya bupati misalnya. Tanggung jawab timbul karena adanya hubungan antara atasan, delegator, dan bawahan. Ya. Kayak tadi kepala dinas, tanggung jawab sebenarnya kepada delegator, atasannya yang memberikan kewenangan. Kepala dinas bawahannya. Kalau saya kepala dinas, saya delegator memerintah kepada kepala bidang saya misalnya ya. Wewenang mengalir dari atasan ke bawahan. Sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawahan ke atasan. Jadi wewenang itu dari atasan, dari bupati kepala dinas, dari bupati ke camat. Tanggung jawab dari mana? Dari camat kepada bupati, gitu ya. Dari kepala dinas ke bupati, dari staf kepada atasannya, gitu ya. Seorang top manager suatu perusahaan akan bertanggung jawab terhadap pertama pemilik perusahaan, kedua karyawan perusahaan, ketiga pemerintah dan konsumen. Itulah stakeholdernya ya. Saudara sekalian, seorang top manager dalam mencapai tujuannya bertanggung jawab dan mengkoordinasikan kepentingan dari pemilik perusahaan, ya, karyawan serta pemerintah dan konsumen. Biasanya kalau perusahaan yang sudah go public, TBK terbuka, itu owner menunjuk pimpinan, baik CEO, direktur utama gitu ya. Ini para pemegang saham, pemilik pemegang saham yang paling besar sahamnya itu biasanya yang punya kewenangan untuk mengangkat misalnya direktur utama. Oleh karena itu, top manager harus memperhatikan pertama kepentingan pemerintah dan konsumen, yaitu pertama, tersedianya barang dan jasa dengan kualitas yang baik, dengan harga yang layak dan terjangkau, dan selalu ada di pasar. Ya, misalnya perusahaan yang menyediakan jasa dan barang, maka pemerintah mengharapkan agar perusahaan tetap memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang baik dan bisa dibeli oleh konsumen dengan harga yang layak. Kemudian adanya hubungan yang harmonis antara pemilik, karyawan, dan manajer sehingga barang dan jasa tetap tersedia. Kalau pemilik, karyawan, dan manajer itu hubungannya harmonis, tentu karyawan juga akan bekerja dengan baik ya, karena misalnya dihargai, kemudian gajinya layak, terjamin kesehatannya. Perusahaan dikelola sesuai dengan izinnya, misalnya izinnya untuk usaha kuliner,
nggak boleh untuk pabrikan gitu ya. Jadi kan ada SUP ya, ada surat izin usaha. Kemudian perusahaan membayar kewajiban-kewajiban seperti pajak dan iuran lainnya. Ya. Jadi kalau di negara-negara besar justru besar sekali pajaknya ya. Anak saya sekolah kerja di Jerman, pendapatannya 40% dari pendapatannya ya. Tapi pajak itu nanti akan kembali kepada rakyat, masyarakat, ya, sekolah gratis misalnya. Dan yang lain, jalan-jalan bagus, kesehatan gratis, ya. Walaupun gaji karyawan pegawai di pajaknya tinggi. Ada iuran lain juga selain pajak ya. Kemudian perusahaan memproduksi barang dan jasa dan menjamin konsumennya ya. Jangan sampai misalnya konsumen tidak ada barang dan jasa yang dia butuhkan. Itu tanggung jawab top manager. Kemudian bagi pemilik perusahaan, pemilik itu biasanya orang yang mengangkat manajer ya. Perusahaan tetap liquid dan solvable, artinya perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya. Kemudian laba yang layak atas investasinya ya. Jadi modal itu keuntungannya besar, lebih tinggi dari jasa bank. Sarana dan prasarana dibatasi optimal mungkin. Jangan ada sarana prasarana yang nganggur, mubadir gitu ya. Informasi tentang keadaan perusahaan dan masa depan perusahaan. Jadi pemilik perusahaan tahu, terus ada laporan dari manajer tentang sehat atau tidaknya perusahaan. Kemudian adanya rencana jangka panjang bagi perusahaan, misalnya meningkatkan produksi, atau membuka cabang baru misalnya ya. Kemudian terbinanya hubungan baik antara pemilik, karyawan, dan manajer ya. Jadi top manager harus membuat suasana supaya dengan pemilik hubungannya baik, dengan karyawan bagus, dengan manajer bagus. Karyawan perusahaan, kompensasi arti gaji dan kesejahteraan yang layak dan adil. Ya, jadi misalnya kalau orang yang rajin dengan orang yang malas tentu insentifnya banyak yang rajin. Orang yang kualitas kerjanya bagus bisa dipromosikan. Nah, makanya jaminan ada pekerjaan yang tetap dan kesempatan promosi ya. Pekerjaan itu tetap ada dan kalau dia kerjanya bagus, berprestasi, dipromosikan. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari manajer ya. Jadi tidak boleh harus menghargai hak asasi manusia. Manusia perlu dihargai, dipuji gitu kan ya. Situasi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Jadi kantor yang bersih ya. Kemudian ada parkir, ada kantin gitu ya. Kepuasan dan penghargaan atas hasil kerja mereka ya. Ada penghargaan bagi orang yang kerjanya bagus, berprestasi, tadi ada insentif, bonus. Kemudian kalau yang bagus, prestasinya tinggi dipromosikan. Kemudian mendapat informasi seperlunya mengenai perusahaan. Jadi tahulah yang penting-penting dari perusahaan, walaupun tidak semuanya tahu, ada yang rahasia punya pimpinan ya. Tapi minimal secara makro karyawan tahu tentang keadaan perusahaan sehingga dia ada kenyamanan, ketenangan kerja. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator yang berikan wewenang ya kepada delegat yang memberi wewenang untuk dikerjakan atas nama delegator. Jadi delegat ya diberikan kewenangan ya, oleh delegator untuk melakukan sebagian pekerjaan. Karena contohnya di organisasi kan macam-macam tuh. Dia terutama nanti bawahnya keuangan, produksi, pemasaran, logistik misalnya. Nah, pimpinan memberikan sebagian kewenangannya kepada bagian pemasaran untuk memasarkan produk. Begitu ya. Pendelegasian wewenang merupakan dinamika organisasi, proses yang bertahap
serta menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja dan adanya kerjasama dalam organisasi ya. Jadi merupakan negosiasi proses yang bertahap menciptakan pekerjaan. Orang ini bagian produksi karena memang ahli di bidang produksi. Orang ini di bidang pemasaran, memang keahli bidang pemasaran. Orang ini keuangan karena ahli bidang keuangan gitu ya. Yang semuanya bekerja sama ya. Misalnya bagian pemasaran ada permintaan 100 unit, dia ngomong ke produksi. Tolong ada permintaan produksi untuk mengangkat perlu biaya, ngomong ke bagian keuangan. Itulah kerjasamanya. Tentu dikoordinir oleh manajer. Saudara-saudara sekalian, kenapa pembagian wewenang itu penting? Manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan ya. Jadi manajemen itu kalau ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. Kalau nggak ada namanya tidak ada manajemen. Ada keterbatasan fisik, waktu, perhatian dan pengetahuan seorang manajer. Nggak mungkin manajer melakukan semua pekerjaan produksi, kemudian dia ngurus keuangan, ngurus pasar, ngurus logistik, terbatas ya. Maka ada pembagian pekerjaan, pembagian kewenangan. Agar sebagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan oleh para bawahannya, gitu ya. Sebagian, tidak semuanya ya. Bagian keuangan, promosi, pemasaran, bagian pemasaran. Dan tadi merupakan kunci dinamika organisasi. Kan tentu saja ada pensiun, ada yang munduran diri, nanti ada pergantian dan sebagainya. Menciptakan ikatan hubungan formal dan kerjasama antara atasan dan bawahan. Ya, saya diangkat jadi direktur pemasaran, itu formal. Jadi saya nanti berhubungan bertanggung jawab tentang pemasaran kepada atasan saya. Menciptakan terjadinya proses-proses manajemen ya dari perencanaan, pengorganisasian sampai pengendalian, controlling. Memperluas ruang gerak dan waktu seorang manajer ya karena ada pembagian kewenangan. Jadi manajer mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting saja, misalnya dengan perbankan, dengan pemerintah, dengan hubungan dengan pemilik gitu. Dengan pendapat wewenang membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi ya. Pimpinan yang berikan delegasi wewenang nanti yang didelegasikan mengerjakan ya. Yang menerima sebagai kewenangan itu anak buah, yang menyerahkan itu adalah pimpinan ya. Saudara-saudara sekalian, walaupun delegator atau yang memberikan kewenangan telah memberikan wewenangnya, namun pada yang sama masih tetap memiliki wewenang tersebut. Oleh karenanya, delegator masih memiliki wewenang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua tugas dalam organisasi ya. Jadi walaupun mendelegasikan tapi bisa dia punya wewenang ya. Masih wewenang karena tanggung jawab terakhir adalah di bidang orang memberikan delegasi atau delegator. Dalam mendelegasi wewenang kepada bawahannya, seorang delegator harus berpegang atau berpedoman kepada job description ya. Uraian pekerjaan dari bawahannya untuk menghindari penegakan wewenang yang tidak tepat. Jadi tugas pokok fungsinya itu ya, itu yang namanya job description. Jadi itu yang diberikan wewenangnya. Kalau misalnya kewenangannya job description di bidang pemasaran, jangan bertanggung jawab di bidang produksi. Jadi begitu ya. Delegator atau manajer sewaktu-waktu dapat menarik kembali wewenang yang mendelegasikannya. Jadi kalau misalnya yang menerima delegasi bekerjanya kurang bagus, melenceng dari job description, maka kewenangan diambil, ya bisa dipindah ke yang lain gitu ya. Manajer hanya dapat memberikan wewenang resmi dan bukan wewenang pribadi. Jadi manajer itu wewenang resmi, nggak boleh misalnya wewenang mengangkat direktur produksi, direktur keuangan, direktur pemasaran. Nggak boleh misalnya
Mengurus anak, mengurus istri nggak boleh ya. Itu bukan pekerjaan ya. Saudara-saudara sekalian, ada sifat dan ajas pendelegasi wewenang. Ajas pendelegasi wewenang. Ajas itu ya sesuatu yang harus dilakukan, yang benar ya. Pertama, ajas kepercayaan. Bahwa seorang delegator atau pimpinan manajer mendelegasikan kewenangan itu karena percaya orang tersebut yang diberikan kewenangan itu, yang didelegasi kewenangan itu punya kemampuan, punya tanggung jawab, jujur gitu ya. Kemudian kedua, ada delegasi atas hasil yang diharapkan. Delegator atau manajer yakin bahwa orang yang diberikan kewenangan itu akan menghasilkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target. Kemudian yang ketiga, ada penentuan fungsi, ada kejelasan tugas. Jadi seorang delegator, seorang manajer dalam mendelegasikan kewenangannya harus menjelaskan tugas fungsi dari orang yang diberikan kewenangan. Tugas Anda yang diberikan pemasaran, dijelaskan itu tentang tugasnya A, B, C. Kemudian ajas rantai berkala, bahwa dalam memerintah, dalam memberikan kewenangan, itu juga perintah itu berkala dari manajer, top manager, middle manager, kalau manager. Kemudian ajas tingkat wewenang. Begitu juga begitu kewenangan itu bertingkat. Ajas kesatuan komando. Perintah itu anak buah hanya satu perintah dari satu atasan. Tapi kalau manajer bisa merintah kepada banyak atasan, ya. Gitu ya. Jadi kalau anak buah harus diperintah oleh seorang atasan. Tapi kalau atasan bisa merintah ke semua banyak pihak. Kemudian ajas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Artinya wewenang yang diberikan itu sama dengan tanggung jawab. Misalnya begini, wewenangnya X, maka tanggung jawabnya X. Wewenangnya cuma pemasaran, tanggung jawab pemasaran, nggak boleh tentang produksi ya. Kemudian ada ajas pembagian pekerjaan. Tadi kan bahwa ada wewenang itu pekerjaan dibagi habis gitu ya. Ajas efisiensi artinya dalam melaksanakan kerjanya seorang itu harus profesional, spesialisasi sehingga terjadi efisiensi. Orang yang misalnya bagian keuangan jadi bagian keuangan. Kemudian ajas kemutlakan tanggung jawab, mutlak bertanggung jawab terhadap wewenang diberikan kepada atasan langsungnya. Saudara-saudara sekalian, tentang sentralisasi dan desentralisasi, mungkin saudara pernah sering dengar kayak sentralisasi dipusatkan, desentralisasi dibagi ke daerah. Dulu zaman Orde Baru sentralisasi, semuanya dari pusat. Sekarang dibagi, itu adalah kewenangan daerah, kabupaten misalnya. Manajer harus mendelegasikan sebagian dari wewenangnya agar ada pembagian kerja sehingga manajer tidak melakukan semua pekerjaan sendiri ya tadi ya. Jadi manajer pekerjaannya itu harus dibagi-bagi. Kalau misalnya perusahaan besar, dia seorang direktur utama, ada direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur produksi, direktur sumber daya manusia, direktur logistik, dibagi, gitu ya. Manajer tidak dapat memberikan semua wewenangnya kepada bawahannya karena bila itu terjadi mati ada manajemen organisasi. Tetapi ada manajer masih ada tanggung jawab, ada wewenang yang tidak boleh dilakukan kepada anak buahnya. Apa itu? Misalnya kebijakan-kebijakan yang strategis, visi misi, keuangan itu harus oleh manajer. Sentralisasi dan desentralisasi mutlak tidak dapat dilakukan. Jadi nggak mungkin 100% sentralisasi, 100% sentralisasi. Sentralisasi itu jika sebagian besar wewenang masih dipegang oleh manajer puncak atau sebagian kecil diberikan kepada bawahan. Jadi semuanya 80%, 70% masih oleh pimpinan atau manajer, itu namanya sentralisasi. Yang dilakukan oleh anak buah cuma 75%.
Desentralisasi jika hanya sebagian kecil saja wewenang dimiliki oleh manajer puncak, sebagian besar diberikan kepada struktur organisasi. Nah, kalau desentralisasi kebalikannya, top manager cuma 75 yang kalau desentralisasi pimpinan cuma 25, tetapi anak buah dibagi ke semua staff struktur organisasi itu 75. Kalau sentralisasi paling banyak 75 masih di pusat ya kegiatannya. Kalau sentralisasi sudah 75% diserahkan ke anak buah struktur. Ciri desentralisasi, jika semakin banyak keputusan yang diambil oleh manajer madya ya. Jika semakin keputusan diambil oleh manajer madya. Jika semakin banyak fungsi yang terkena oleh keputusan yang diambil oleh manajer madya atau manajer lini pertama, ini desentralisasi ya. Kemudian terakhir, jika semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh manajer madya dan lini pertama, itu desentralisasi. Faktor-faktor yang menentukan tingkat delegasi wewenang, mahalnya keputusan, maka itu masih oleh pusat top manager, itu masih desentralisasi lebih tepat ya. Kesalahan kebijakan yang beraneka ragam, maka itu perlu desentralisasi. Kemudian kemajuan perusahaan, kalau saya mau maju ya desentralisasi, bidang-bidang banyak di sana. Sejarah perusahaan, kalau misalnya perusahaan itu milik pribadi biasanya adalah sentralisasi. Tetapi kalau perusahaan itu terbuka go publik biasanya desentralisasi. Kemudian keinginan untuk bebas, manajer ingin bebas, maka itu desentralisasi. Ketersediaan manajer, banyaknya manajer misalnya, maka desentralisasi. Teknik pengendalian, kalau misalnya pekerjaan yang kira-kira strategis masih sentralisasi. Pengaruh lingkungan, misalnya lingkungnya beraneka ragam, ada misalnya perusahaannya ada di Indonesia, di Amerika, di Jepang, maka itu adalah desentralisasi. Saudara sekalian, kegiatan apa yang disentralisasi dan yang didesentralisasi? Kegiatan produksi didesentralisasi, tentu yang melaksanakan adalah bagian produksi, bukan pimpinan, bukan top manager ya. Kemudian kegiatan penjualan, tentu ya pemasaran, didesentralisasi. Kegiatan keuangan, finance, desentralisasi. Keuangan karena sangat penting, strategis, yang peningkatan gaji, penurunan gaji tentu masih top manager. Kegiatan sumber daya manusia desentralisasi. Siapa yang menjadi direktur perusahaan, siapa yang menjadi direktur pemasaran, itu tentu oleh top manager. Kegiatan statistik dan pengolahan data bisa desentralisasi kecuali pengumpulan data ya. Kegiatan processing, terutama mesin-mesin yang strategis, maka desentralisasi. Kegiatan pengangkutan dan logistik, misalnya mau ekspor kemana-mana, misalnya itu desentralisasi, masih oleh top manager. Saudara sekalian, beberapa alasan pokok manajer yang tidak mendelegasikan wewenangnya. Yang pertama, ego manusia. Manusia punya ego ya, bahwa dia merasa paling pinter, paling hebat. Pimpinan merasa dia paling pintar, paling hebat, tidak mau didesentralisasikan. Kurangnya menghayati peran manajerial, karena manajerial itu adalah sebetulnya proses manajemen itu ada pembagian tugas dan kewenangan dan itu ya. Perasaan takut diekspos ya, kalau diserahkan pekerjaan pada yang lain takut diekspos, terutama kekurangan ya, atau kesalahan manajernya misalnya. Kemudian penerimaan teori bahwa orang tidak diganti, bahwa orang pinter, manajer nggak bisa diganti, nggak percaya bahwa ada orang yang menggantikan dia gitu kan. Masih perlu, maka ada tetapnya. Keengganan untuk menanggung jawab, ada ketakutan kalau diserahkan kepada anak buah, maka akan resikonya rugi misalnya ya. Kemudian keinginan untuk mendominasi
Jadi ingin semua pekerjaan dilakukan oleh dia paling hebat begitu kan, pimpinan paling hebat. Kemudian sikap atau pandangan bahwa pihak bawahan tidak mampu menggunakan wewenang dengan tepat, gitu ya. Ketidakpercayaan. Makanya pendelegasian tadi kan syaratnya harus mempercayai, trust, kepercayaan kepada orang yang berikan delegasi, delegat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya delegasi itu dilakukan secara efektif? Yang pertama, delegator atau top manager yang berikan delegasi atau delegator menerangkan dengan jelas rencana dan kebijakan, ya. Rencananya apa, bidang itu, kebijakannya apa, targetnya apa, sasarannya apa, dijelaskan oleh pemimpin. Sehingga yang diberikan wewenang, yang berikan tugas itu jelas apa yang dilakukan. Sehingga rincian tugas dan wewenang harus jelas, tuh ya. Tupoksinya, tugas-tugasnya secara rinci harus diberikan, ya. Kemudian memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang ditugaskan. Jadi memilih orang yang tepat sesuai dengan kegiatan, tugas dan jabatan itu, ya. Misalnya jabatan keuangan tentu harus diberikan kepada orang yang mengerti tentang keuangan. Kemudian orang yang diberikan tugas tentang produksi tentu harus menguasai tentang produksi dan seterusnya. Kemudian memelihara garis-garis komunikasi yang terbuka. Seorang pemimpin manajer adalah harus mempunyai skill komunikasi, kemampuan komunikasi. Harus kapan berkomunikasi, memberikan instruksi, harus kapan anak buah memberikan laporan gitu ya. Jadi ada keterbukaan informasi. Kemudian menetapkan alat pengendalian yang baik. Tetap saja walaupun diberikan kewenangan kepada seorang anak buah, tetapi pimpinan top manager harus tetap mengendalikan. Karena nanti kewenangan itu tanggung jawabnya tetap pada pimpinan, ya. Kita tahu bahwa dalam proses dan fungsi-fungsi manajemen itu kan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengendalian. Memberikan insentif bagi delegat yang efektif dan sukses, ya. Jadi bagi orang yang misalnya begini, camat, bupati memberikan delegasi mempercayai camat, maka camat yang misalnya PBB-nya paling bagus, dia dikasih insentif oleh yang memberikan kewenangan atau delegator. Mungkin juga dia naik promosi rewardnya jadi asisten atau kepala dinas, gitu ya. Atau insentif dalam bentuk uang misalnya bagi yang melaksanakan delegasinya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang mengadakan hubungan antar manusia yang baik agar tidak ada jurang sosial budaya. Jadi para manajer harus mengerti juga tentang human relation, psikologi sosial, ya, budaya. Karena biasanya kan pegawai itu kan juga karyawan, anak buah kan punya kepribadian, pengen dihargai, pengen dipuji. Maka seorang delegator harus membina hubungan baik dengan para delegasinya, ya. Saudara-saudara, demikianlah hal-hal yang bisa saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan saudara makin paham tentang kemarin, tentang kepemimpinan, tentang kewenangan, kekuasaan, tanggung jawab, dan hak. Demikian, saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah, hamdalah, Alhamdulillah. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P ya Mas ya?